Gelora kaula muda mencari tantangan, hura-hura juga mengejar cinta. Ketika pergaulan tanpa mengenal batas, bebas menikmati masa-masa pubertas. Alkisahnya dalam komunitas pemain papan luncur di kota Malang, Jawa Timur. Gara-gara cinta ditolak, seorang pemain papan luncur kalap mendadak kehilangan akhlak. Sebab sang gadis incaran juga mengejeknya si buruk rupa di depan teman-teman. Cerita selengkapnya sesaat lagi di program Rajapati. Nadia Bella Anggriani menjadi kebanggaan ayahnya Bonadi. Kak Nadia, kakak itu mau pergi kemana atau malam-malam kayak gini? Kakak mau pergi ya? Kakak mau minum kopi ke Dau. Ada rapat Karang Taruna buat 17-an. Cahayu, mau pergi sama siapa kamu? Si putri sulung dengan dua adik, sejatinya anak baik, humoris juga energik. Ya sama temen ya. Ya udah ya kakak udah buru-buru nih, udah ditungguin. Ya wes. Tapi ingat, jangan malam-malam. Ingat yo. Si anak baru gede itu hampir setiap hari sibuk selalu. Ingat, jangan malam-malam. Ingat. Terlebih setelah si alumni SMK Negeri 2 Malang diterima kuliah di program Diploma Keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang. Iya Bogel. Ini aku udah deket kok. Dalam beberapa hari ke depan, program orientasi studi dan pengenalan kampus dijelang. Sehingga tak heran bila ayahnya selalu mengkhawatirkan Nadia supaya tidak terjerumus dalam pergaulan berbahaya. Sejak masa di bangku SMK, Nadia bergaul karib dengan komunitas pemain papan luncur di alun-alun kota. Bogel yang teman satu SMK juga salah satu anggotanya. Layaknya kaum remaja, sedikit zigzag melanggar aturan sudahlah biasa. Asalnya, sebenarnya Nadia berbohong soal rapat Karang Taruna. Katanya ia pergi menghadiri acara kongko bareng teman di salah satu bar dan karaoke di Lowok Waru, Malang Kota. Kenakalan khas remaja mengelabui orang tua. Nadia bersahabat dengan banyak pria, salah satunya si Bogel panggilannya. Hafidz Misbah nama aslinya. Keduanya berteman baik cukup lama. Bisa disebut juga seperti teman tapi mesra. Kamu udah makan belum? Udah. Kenapa emangnya? Ya tadi aku mau beliin kamu, terus kita makan bareng. Nadia sejatinya sudah menjalin hubungan pacaran jarak jauh dengan seorang pemain papan luncur di lain kota. Wahyu Aji Wicaksono alias Aji namanya. Malah sudah lebih dari setahun mereka bersama sejak masa di bangku SMK. Idi, seru banget nih. Hey, sorry ya gua telat. Bro, sorry gua telat. Nyanyi lagi dong. Nyanyi lagi dong. Nyanyi dong. Berdua. Ayo, Nat. Iya deh. Gitu dong. Joget ya.
Ku menunggu kau putus dengan kekasihmu. Tak akan ku ganggu kau dengan kekasihmu. Untuk menunggumu. Ketika Bogel dan Nadia tiba, bertambah meriah acara. Keduanya langsung didaulat tarik suara. Terumbar euforia pesta, lengkap dengan segala aksi dan gaya. Pamitnya ke orang tua ikut rapat Karang Taruna. Nyatanya Nadia hura-hura belaka, bergelimang minuman beralkohol Dong pula. nyanyi juga dong. Ayo barengan, pokoknya barengan. Ayo nyanyi. Seiring malam kian larut, mereka semakin hanyut. Suasana pun perlahan melewati batas. Ketika mereka tak putusnya menenggak minuman keras, gelas demi gelas. Nadia Bella terlihat setengah mabuk, sebab ia tak mangkir ikut meneguk. Sorot matanya tak lagi berbinar, nalar warasnya berangsur memudar. Namun Nadia berusaha keras untuk tetap sadar. Tampak jelas bila Nadia terlihat begitu naif adanya, seolah-olah pengalaman pertama saja, sehingga Nadia pun tersipu malu di depan teman-temannya. Lantas Bogel menghampiri Nadia, menghiburnya, juga memberi perhatian pada Nadia. Perlakuan Bogel semakin mesra, sebab diam-diam Bogel menyimpan rasa suka pada Nadia. Namun sebaliknya, reaksi Nadia justru biasa saja, tak ada yang istimewa, karena Nadia tetap setia pada Wahyu Aji Wicaksono, pacarnya di luar kota. Kenapa Bogel? Kok kamu gugup gitu sih? Emangnya kamu mau ngomong apa? Sebenarnya aku sayang kamu, Nad. Sumpah. Kamu mau ndak jadi pacar aku? Apa? Sayang? Kamu serius, Bogel? Iya, Nad. Aku serius. Sebenarnya aku udah lama naksir kamu, Nad. Aku juga cemburu kalau kamu berduaan sama si Haji. Apa? Naksir? Cemburu? Mendadak suasana berubah setelah Bogel menyatakan cinta, sehingga Bogel dan kawan-kawannya tampak menanti-nantikan jawaban dari Nadia. Yang tak disangka, reaksi Nadia malah balik mengolok-oloknya. Gini, sebelumnya makasih ya Bogel buat semua perhatian dan perlakuan baik kamu ke aku. Tapi sebentar, ada tapinya nih. Tapi apa ya, Nad? Tapi ya kamu ngaca dulu. Kamu itu jelek. Gantengan pacar aku lah, jauh. Kamu SMK aja nggak lulus. Masih mendingan pacar aku lah, masih kuliah. Lagian, kalau misalkan aku sama kamu, masa depan aku suram, Bogel. Bangun, Gel, bangun. Jangan dong, Gel. Iya kan? Iya kan? Bangun, Gel. Iya kan? Iya kan? Bener kan? Ngaca, Gel. Sakit hati Bogel benar-benar telak. Tidak hanya karena cintanya ditolak, tetapi soal harga diri yang terinjak-injak. Bogel menjadi bahan tertawaan. Ejekan Nadia pun seketika menumbuhkan dendam, juga murka terpendam. Sebubar pesta, entah bagaimana perihal pengaturannya, Bogel pula yang mengantar pulang Nadia.
Selama perjalanan, hati Bogel panas mengingat segala ejekan serta bagaimana ia dipermalukan Nadia semalaman. Lantas timbul niat jahat dalam hatinya untuk membalas perlakuan Nadia. Loh, kok belum nyampe sih, Gel? Emangnya kamu lewat mana sih? Ya lewat jalan biasa, Nad. Udah, kamu tenang aja. Enggak, soalnya dari tadi kayaknya cuma muter-muter aja ya. Dasar cewek gak tahu diri. Ya udah, kita lewat jalan pintas ya, biar kamu puas. Wah! Gegara ucapan Nadia yang bernada sumbang, angkara murka di hati Bogel bersuara makin lantang. Bogel tak lagi digayuti bimbang. Nadia pun diboyong melewati ladang tebu yang gelap gulita. Sebab Bogel sudah mantap mengejar nyawa Nadia. Celaka, Nadia benar-benar tak berdaya. Lumpuh layu digilas murka seorang pria. Di tengah ladang nan gelap gulita, Nadia Bella Anggreni putus nyawa. Sebelum menyembunyikan jenazah Nadia, Bogel sembarang membuang barang-barang pribadi Nadia untuk menyamarkan identitas Nadia bila ditemukan jasadnya. Namun tak ayal, sebuah ponsel Nadia tetap digasaknya. Bogel tahu benar, barang itu gampang dijual jadi uang. Minggu dini hari, Bogel tergopoh melarikan diri, meninggalkan lokasi baru saja ia umbar keji. Wah, keren Ki. Lagi Ki. Nadia menghilang. Ayahnya Bonadi pusing bukan kepalang. Sehari Nadia tidak pulang, Bonadi kesana kemari bergerilya mencari titik terang. Satu persatu teman Nadia pun disambang. Keren. Iya Pak, ada apa? Maaf ya Dek ya. Iya, Pak. Saya mau nanya. Kenapa? Kenapa Pak? Lihat Nadia enggak? Nadia. Enggak lihat Pak. Enggak lihat. Enggak lihat. Ibarat mencari jarum di tumpukan jerami, keberadaan Nadia masih misteri. Bonadi nyaris frustasi sebab Nadia amatlah sulit dicari. Namun semua teman Nadia mengaku tidak tahu sama sekali, kecuali menyebut nama Bogel yang bersama Nadia terakhir kali. Kalau temennya yang tingginya kira-kira segini, Iya. terus rambutnya rada apa itu kerual keriting gitu. Oh, itu Bogel. Bogel, Pak. Iya itu kalau nggak salah. Iya. Oh ya, itu kita kenal. Kenal? Kenal Pak. Tahu ada di mana enggak? Itu nggak tahu. Sudah. Kalau gitu makasih ya. Iya, Tak ada pilihan lagi, Bonadi harus minta bantuan polisi. Sambil menguatkan hati, selanjutnya Bonadi melangkah ke kantor polisi. Hilangnya Nadia berlangsung berhari-hari, masih tanda tanya bagi Bonadi juga polisi. Sampai pada hari Kamis 1 September 2016, tabir misteri akhirnya retas. Berawal dari informasi seorang pencari rumput bernama Wahyudi, sesosok jenazah wanita belia ditemukan Kamis pagi, mulai membusuk mengeluarkan bau menyengat sekali. Aparat Polsek Dau disokong Polres Malang menelusuri lokasi, lantas menemukan beberapa barang bukti, namun kartu identitas korban nihil dikantongi. Dugaan sementara apakah korban dibunuh atau gimana? Dugaan kuat memang ada pembunuhan.
Tapi detail luka penyebab kematian masih belum bisa kita ketahui karena masih pelaksanaan otopsi. Hasil visum atas jenazah mengundang pilu. Diduga kuat korban mati lemas yang dicirikan dengan kuku-kuku yang membiru. Namun untuk informasi lebih mendalam, penyebab kematiannya sulit ditentukan karena kondisi jenazah sudah membusuk tingkat lanjutan sehingga sama sekali tidak terlihat adanya bekas cekikan atau bekapan. Adapun waktu kematian korban berkisar 4 atau 5 hari silam. Perihal dugaan korban juga diperkosa, tak terbukti adanya. Lantas di manakah Bogel berada? Apakah ia melarikan diri keluar kota atau kembali beraktivitas seperti biasa? Ini Pak, dokumen lengkapnya seperti yang Bapak minta. Oh iya Mbak, terima kasih. Oke. Penyidik kepolisian mempercepat proses penyelidikan, melengkapi dokumen pemeriksaan, mengumpulkan bahan, serta keterangan-keterangan. Nanti Mbaknya mungkin nggak keberatan kalau misalnya kami memeriksa jenazahnya. Iya Pak, silakan. Saya siap bantu. Oke. Kira-kira beliau datangnya jam berapa Pak? Sebentar lagi Mbak. Tadi barusan saya telepon dan saya sudah pandu dia melalui telepon. Sebentar ya. Oh iya. Sebelumnya penyidik memanggil ayah Nadia Bonadi lantaran dari hasil pemeriksaan jenazah didapati beberapa kemiripan ciri-ciri dengan si orang hilang Nadia Bella Anggreni. Sehingga polisi membutuhkan konfirmasi Bonadi untuk menuntaskan proses identifikasi. Namun setibanya, Bonadi ambruk lemas kehilangan segala tenaga. Disetir naluri, Bonadi langsung menangis histeris meratapi nasib anaknya yang tragis. Astagfirullah ya Allah. Tenang Pak, tenang Pak, tenang Pak. Suasana instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Saiful Anwar mendadak gempar lantaran tiba Bonadi semaput terkapar. Sepertinya dia pingsan, Mbak. Mbaknya mungkin punya bau-bauan. Iya, untuk... sebentar ya Pak, saya dulu ya. Pak, bangun Pak. Bangun Pak. Iya Pak, tenang Pak. Bangun. Bapak harus tenang, harus kuat. Nanti kalau Bapak nggak tenang, apa bisa ngenalin anaknya? Upaya polisi menunggu kesiapan Bonadi memerlukan waktu lebih. Bila jenazah lekas teridentifikasi, maka kasusnya akan lebih cepat diselesaikan polisi. Sabar Pak, sabar ya Pak ya. Pak, ini kami dapatkan dari TKP. Mungkin Bapak bisa langsung mengenali dan bisa membantu kami dalam penyelidikan. Apakah Bapak mengenali barang-barang ini? Anak saya pakai baju pink, Pak. Celana jinja biru, Pak. Sepertinya saya. Bapak saya nggak ingat. Apakah ini helm anak Bapak juga? Iya Pak, ini helmnya Pak. Ini baru beli Pak. Ini baru beli Pak. Sabar Pak. Ini baru beli. Gimana Pak? Ini sepatunya juga Pak. Bapak mengenali sepatu ini Pak? Silakan dicek. Dilihat dulu.
mati ya Nadia, Ibu. Sabar Pak, sabar Pak. Sabar, Pak. Sabar. Allah, astagfirullah ya Allah. Ya Allah. Konfirmasi lewat 2 barang bukti, identitas jenazah akhirnya bisa dipastikan oleh Bonadi. Ialah tak lain Nadia Bella Angkriani, putri kesayangannya si calon mahasiswi. Lantas penyidik dengan mudahnya memperoleh 1 nama, orang yang terakhir kali bersama Nadia. Nama yang dikenal teman dekat Nadia tidak lain ialah Bogel alias Hafiz Misbah. Polisi menciduk Bogel di rumahnya beberapa jam setelah penemuan jenazah. Keterangan Bogel awalnya berubah-ubah senantiasa. Pada ceritanya, ia mengaku pergi dengan Nadia bersama seorang lagi wanita. Lalu setelah berulang kali dikonfrontir, Bogel akhirnya mengaku faktanya dipelintir. Bogel mengaku telah membunuh Nadia, beraksi seorang diri karena masalah cinta. Duduk di kursi terdakwa,